netizen, kembali lagi di program The Megans bersama kami di Meg TV. Magnificently Inspiring. Kali ini bareng gue lagi games, tapi hari ini gue sendirian kebetulan karena temen gue lagi running barista hari ini. Barista di The Magendra lagi rame. Kali ini gue ngebahas tentang kopi lagi. Gue ngundang 2 orang dari emang mereka itu yang sibuk di dunia perkopian juga. Kita sambut aja Encep dan Diki dari PT Semua Kopi Indonesia. Kayaknya gue lepas masker aja ya. Maaf juga, gue udah vaksin ini kok. Iya, vaksin kedua kan, juga ya kan? Boleh lah. Boleh kantongin ya? Boleh, silakan. Jadi apa-apa. silakan. Gini, kita mulai dari mana dulu ya? Encep apa Diki? Gue pengen tahu dong. Profil PT Semua Kopi Indonesia itu kayak gimana sih? Boleh kasih diceritain dikit? Panjang ya profilnya. Enggak apa-apa, boleh panjang lebih bagus. Singkatnya gini deh. Jadi PT Semua Kopi Indonesia ini kebangunnya itu sebenarnya tahun 2018. PT-nya sendiri. Tapi untuk Red White-nya dia dari 2017. Awalnya itu ada di Denpasar. Tempatnya itu ada di Tukat Guaji. Tukat Guaji itu coffee shop kecil banget. Itu bernama Red White juga. Namanya Red White sampai nggak kelihatan saking kecilnya. Sepi jadi di sana gitu kan. Habis itu setelah 2018 as a owner nawarin buat buka di Canggu. Nah, akhirnya oke nih, tawaran oke buat kita pindah pasar, targetin pasar lebih ke bule awalnya waktu itu. Nah, setelah itu oke kita pindah. Nah, owner sekarang juga lihat trafficnya bagus, kenapa nggak sekalian aja dibikinin PT ya kan, biar lebih apa istilahnya ya? Lebih besar, lebih serius lebih lah serius, ya. lebih serius gitu. Akhirnya diterbangunlah PT Semua Kopi Indonesia ini. Tapi si PT Semua Kopi Indonesia ini awalnya emang si coffee shop dulu awalnya. Yes, benar. Awalnya Red White dulu gitu. Nah, setelah itu berjalan, seiring waktu akhirnya buka yang kedua di sini sebelahnya Magen banget soalnya. Cabang. Cabang kedua. Sebelah Magendra banget ya? Setelah dan harus sebelum. main. Iya, harus main netizen. Dekat iya, banget soalnya sebelahan, kita sebelah tetangga gitu. Udah gitu buka setelah berjalan tau-taunya Covid ya kan. Nah, sebelum Covid nih si Red White ini udah punya roastery. Oke, apa tuh namanya? Namanya Red White Roastery dulu namanya. Yes, awalnya. Nah, itu konsumnya cuma buat sendiri. Buat Red White aja, belum buat jual. Oh, belum komersil ya, belum ada komersil penjualan gitu ya. kan. Nah, setelah itu karena Red White yang di Tengumar sama yang di Canggu rame, akhirnya mau nggak mau konsumnya banyak nih kan. Stockingnya makin banyak juga. Nah, kita ngejar stocking banyak, otomatis kan biar lebih murah, ya kan? Biar costnya itu ya udah daripada kita doang yang make, akhirnya kita jual keluar. Biar stoknya juga makin banyak juga. Tuh. Nah, terlahirlah habis itu si Cold Brew ini sendiri. Oh, dia ganti nama dari si rebrand lagi, biar terpisah dari Red White gitu. Segmentatnya berbeda lah gitu. Nah, itu tahun 2020. Tuh. Nah, setelah itu ada satu lagi nih yang paling baru lah gitu, tapi pemain lama. Anak perusahaan dari gitu. SKI juga. SKI juga. Namanya Seren Works. Oke, apa? Seren Works? Iya, Seren Works. Pemain lama nggak baru. Pemain lama ini pindah-pindah mulu dia, udah kayak kutu loh. Ngeri. Gatel. Bukan. Di mana-mana gatel. Gitu. Cakep dikit gatel deh dia pokoknya kan. Udah gitu kebangun 2021. Oke. 2021 Januari ya, bener ya? Januari masuk, sebelumnya dia berdiri sendiri. Ya, karena tawaran dari owner, mau nggak masuk nih ke kita ke SKI? Ya udah boleh deh gitu, akhirnya masuk. Nah, si Seren Works ini berkecimpung di dunia perservisan. Itu servis mesin, grinder, terus oven juga bisa sebenarnya. Mesin roasting juga bisa. Orang pun juga di Orang di servis juga bisa di sana kalau yang mau motor. Mesin jet bisa. Apa aja deh. Mesin jet tapi dibakar itu. Tuh. Gitu. Setelah itu udah nih masuk nih. Nah, karena dilihat segmentednya, nih yang jualan mesin udah terlalu banyak nih gitu. Nah, kita lihat segmentednya yang berbeda. Yang kita lihat itu adalah customized mesin. Karena di Bali kan jarang banget nih, dari mulai dekal, repaint, terus customized buat performa juga, ya kan. Itu kurang. Nah, si Runworks ini menawarkan seperti itu. Jadi si mesin, misalkan gue punya mesin nih, mesin dikasih foto gue juga bisa ya? Bisa, gitu, mau digambarin lu kek, mau digambarin anime kek, foto OLED kan lu kan? Gue nggak wibu. Oh nggak wibu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Gue kira lu wibu. Gitu.
Gitu. Jauh banget dari Nemo yang Jadi gitu. Oke, Kira-kira keren konsepnya. juga. Jadi sebenarnya konsep besar adalah Palu Gada. Palu Gada, Iya. semua dihajar, Iya. apa aja dikerjain. Iya. Palu Keren. Gada itu apa lu mau gue ada. Pokoknya gitu. Mau nggak cuman soal kopi doang ya. Gitu. Karena as a owner juga basicnya kan IT, mau aplikasi juga kita ada. Oh jadi Macem-macem SKI juga semuanya ada dari roasting, Yes. coffee shop, Mhm. apalagi satu lagi aplikasi. aplikasi sama bengkel kopi. bengkel service gitu. Jadi semuanya kegarap lah, khususnya F&B ya kita mainnya. Karena nextnya jauh lebih besar lagi. Amin. Gitu. Aplikasi itu aplikasi apa tuh ya kalau Gimana Bapak Diki? Jelaskan. Silakan. apps-nya sekarang lebih ke F&B ya. aplikasi F&B? Iya. Contohnya seperti menu gitu, apa gimana? Jadi kalau andaikan customer mau develop apps-nya sendiri, kayak beberapa hotel tuh kemarin ada yang apa namanya? Mereka develop apps sendiri ya. Cuma dibuat hotel itu aja. Oke. Tapi sayangnya once dia pindah hotel, apps itu nggak nggak berguna ya, maksudnya nggak bisa berguna. dipakai lah. Iya, gitu. benar. Jadi nggak universal. universal. Nah, si ala carte ini namanya ala carte ya. Nih, kan teman-teman di sini juga bisa download ya, atau enggak di App Store, di Apple Store, App Store sama di Play Store Play juga udah Store, ada. oke. Ala carte ya? Ala carte. Ala carte Ala carte netizen. itu untuk usernya, ala merchant itu untuk si penjualnya, restorannya. Oh gitu. Oke. Gitu. Jadi dipisahin tuh antara jadi dua itu. Nah, konsepnya itu sebenarnya berawal dari self order. Gitu. Jadi nanti setiap customer yang datang ya kan, mereka ngorder tuh nggak usah langsung ke waitress ataupun ke kasir, langsung by phone. Oke. Gitu. Jadi mereka datang ya kan, duduk langsung nyari tempat di mana, order, masukin orderannya ke aplikasi, nanti masuk ke kasir. Kasir tinggal nunggu konfirmasi pembayarannya. Mau dia bayarnya non tunai Non-tunai, ataupun tunai. Gitu. Jadi make it lebih simple lah. Hampir sama kayak yang hijau-hijau lah Pak. Iya iya Sama iya. kayak iya, brand-brand iya, brand benar, yang iya, hijau-hijau benar, sama. benar, Ya. benar. Bisa seperti Menangnya itu, ya, aman. lebih memenangkan merchant. Oke. Gitu. Jadi ya banyak lah benefit yang didapat. Siapa tahu nanti Magen next bisa lah ya kita Bisa develop. nanti kita Bisa. ngobrol Nanti lagi. bisa lah itu. itu diundang timnya ya. Bisa Kopi- bisa. Kopi Kapan-kapan bisa. kita Kenapa enggak undang. kita juga kan? Iya Pasti lah. ada tim yang emang apa namanya kompeten di bidangnya ini. ya. Oke, kita ngebahas IT berarti nanti. ya. Iya. Oke. Next. Keren Talk keren lah, keren next. keren. Itu. Wah keren juga, berarti ada 4 perusahaan ya? Itu trik marketingnya kira-kira gimana tuh? Sebenarnya sih Kalau ini emang PT-nya beda-beda. iya, Cuman saling induknya, berkaitan itu. induknya SKI gitu lah ya. Oke. Terkonfigurasi bareng-bareng. Oke. Tuh. Boleh gak kasih tahu tuh trik-trik ya biar Gimana, si netizen juga bisa tahu gitu. Trik-trik kan. apa nih, Pak? Trik Marketingnya. marketing perusahaan itulah kayak bengkel kafenya. Kalau trik marketingnya mostly beda-beda lah ya. Karena Iya. masing-masing brand ini bidang apa namanya? Bidang segmentasi pasar juga beda. Iya. Bidang apa namanya? Yang dijual juga beda produknya. Ada yang service, ada yang juga berbentuk produk kayak coffee beans. Terus yang kedua ada coffee shop juga. Nah, masing-masing strategi marketingnya juga Otomatis pasti nggak bisa berbeda. disamain. Maksudnya nggak bisa disamain. Kalau yang apa namanya kopi itu apa namanya untuk yang kita lebih ke after sales ya poin kita. Ini untuk lebih ke cold brew-nya. Cold brew-nya. Cold brew-nya. All lah. Oh lah, Yes, oke. hampir. Tapi lebih ke cold brew dan saran rolls-nya. Oke. Untuk after sales. Jadi lu beli kopi, kita take care semuanya. Oke, jadi emang bukan ibaratnya lu beli barang udah lepas tangan Iya, penjualnya. nggak gitu dong. Nah, kita ada ininya juga Tapi ya. nggak mungkin juga kalau coffee shop yang udah punya produk sendiri untuk kopi itu pakai jasa dari Siren itu bisa. Contohnya kayak gimana tuh? Ini kan coffee shop A nih, Mm-mm. beli kopinya nggak sama cold brew, tapi mereka pengen udah service. langganan sama roastery lain. Oke. Tapi untuk penyediaan jasanya lebih dipercayain sama kita. Gitu. Oh Itu bisa, gitu. Bisa banget. bisa bang. Bisa banget. Se-fleksibel itu kita cuy. Mau nggak pakai kopi dari kita nggak masalah, nggak mau pakai servis dari kita nggak Iya, masalah, atau kalau nggak pakai mau dari pakai kita sih apa-apa. lebih banyak ya dapatnya. ya. Lebih Kalau banyak kita- benefitnya, iyalah udah pasti. Karena nggak ada produk yang berdosa, nggak ada produk yang jelek, Nggak ada. nggak ada produk yang jelek. Bener, Dulu bener. guys, aus kan? Oh iya. Boleh lah. Aku udah minum tadi. Udah. Gua belum. Gue pengen nanya satu perusahaan dulu ya. Iya, boleh. Untuk si Siren Works ini lebih fokus ke mesin apa sih?
Apa all mesin semuanya bisa? All mesin ya. All mesin kopi bisa. All mesin mau bisa. Simonelli, La Marzocco, La Simbali, Simbali, Slayer, Sineso, iya, Kees van der Westen semuanya bisa ya. Dari yang brand Cina sampai yang Itali. Brand Cina tuh apa ya? Yang mana ya? Ada Verati Vero. Oh iya, ya Verati Vero. Cuman sekarang benar. brand Cina nih, tapi namanya dibuat Italian gitu. Iya sih, benar. Karena kan nggak Jadi mungkin. terkesannya, oh ini mesin Itali nih. Ya kan nggak mungkin kan bahasa Cina Iya. si juang apa gitu. Hauce gitu-gitu di nanti yang ada. Itu Mesinnya yang bagus, bingung. mesinnya bagus. Mesinnya bagus ya itu Mesinnya ya. bagus. Bagus. Karena oke. segmentasi pasarnya juga jelas untuk mereka ya. Benar-benar emang jago dagang salah satu itu. Jago Juga dagang. jago dagang gitu. Sesuai dengan Dagang. segmennya lah. Iya, sesuai dengan Terus segmennya. untuk mass produknya di sana juga kencang banget ya. Lagi kayak manufaktur kecil di Cina itu jelas. Wah. Manufaktur perusahaan Di Cina tuh banyak banget retailer. apa sih yang paling sulit untuk maintenance si mesin kopi itu? Gangguan jin, Pak. Gangguan anjing bener. Iya, tiba-tiba bocor ya kan? Tiba-tiba bener, formnya nggak bener. keluar. Tiba-tiba Gitu. ada main dari belakang gitu ya. Udah iya. mesin kopi ada paku gitu. Iya, ada paku ya kan? Ada rambut kan ngeri kan ya ngeri bener. juga. Iya. Gangguan jin sama kiriman. Iya itu udah maksud gua. Paling sering. Ada paku tiba-tiba Iya. kan. Apa Jadi sih? mesin kopi ini kan dia Biar punya netizen tahu nih. biar ngerti lah ya, behind the bar. Iya, biar nanti ngoprek-ngoprek sendiri kan, ngebongkar sendiri, masang kagak bisa kan. Tinggal serun rock saya ya kan? Gitu. Apa sih yang paling sulit itu? Jadi kalau di mesin kopi ini kan ada part yang paling intim ya, yaitu mainboard. Mainboard, motherboard lah ya. Iya, Iya, mainboard. otaknya ya. Otaknya itu jadi yang paling susah di mesin kopi sebenarnya sih itu bagian dari program, segala macam. Terus part-part yang aktif, komponen listrik yang aktif itu paling susah di situ. Oh, berarti itu lebih ke software ya? Iya, Jadi apalagi software itu yang paling sensitif. Beberapa part itu nggak worldwide ya. Mm-mm. Terus sistemnya once ganti untuk solusinya biasanya replace. Jadi penanganan dari pihak after sales service yang emang dari company-nya kebanyakan sih replace. Replace jadinya Iya. ya. Emang tapi produk-produk si spare part di Indonesia juga udah banyak kan tapi. Udah mulai banyak, Pak. Udah mulai banyak. Tapi nggak perlu nunggu langsung dari Itali kan kita kan. Lama juga kan nggak buka-buka coffee shop kalau emang. Iya. Karena sekarang nggak kayak dulu ya. Kalau untuk pembelian produk dengan kuantiti kecil itu masih bisa dilayanin. Tapi itu produknya juga emang langsung dari si owner, maksudnya dari perusahaan itu sendiri kan? Jadi kalau mesin kopi itu beberapa part yang mereka buat, kayak misalnya si boiler nih. Iya. Nah boiler ini biasanya mereka bikin sendiri, mereka handcraft sendiri. Oke. Iya. Handcraft sendiri dengan resipi besinya kayak gimana, mereka punya sendiri. Cetakannya kayak gimana. Terus kalau part yang elektronik, terus yang kayak cover gitu, kabel, semuanya kan itu biasanya pakai third party ya. Iya. Pakai third party. Nah jadi kadang kalau kita masuk ke ke Google ya, terus kita cari search part-part yang mau kita butuhin, itu biasanya dialahin ke kebanyakan kalau rekomendasinya itu lebih ke ini third party-nya. Oke. Kayak Novari Kambi, terus Gikar, ada Sirai, banyak Pak. Itu di online juga bisa beli lah ya. Di online bisa Pak. Di Seren juga Jadi, bisa ya. kalau mesin Di kopi Seren itu juga bisa ya. Arahnya ke seret Iya. guys. Partnya Guys. Jangan nggak jauh-jauh ini, di nggak online boleh netizen. Kenapa? Partnya nggak khusus buat mesin kopi. Jadi part itu di-create biasanya untuk mesin-mesin yang kayak minyak, gas. Nah, ini di-apply juga bisa. Oh bisa ya, Dipakai bisa gitu. menyatu gitu lah Iya. ibaratnya bisa Partnya dipakai sama, gitu lah. fungsional juga sama. Apa sih yang paling mahal biasanya komponennya itu? Komponennya itu di mainboard Pak. Oh lebih ke mainboard lagi, emang Iya. bener-bener kalau emang mainboard Support rusak, sistemnya itu di situ. ya otaknya itu rusak, bener-bener harus ganti semuanya. Otaknya di Pompanya situ. juga ya. Kalau jantungnya di pompanya. Pompanya, range harga berapa tuh biasanya? Itu paling murah ya. Biar Kalau netizen yang tahu nih kalau manual, emang ada yang manual kerusakan, itu misalnya ada kendala gitu kan. sekitar 2 juta. Mainboard aja 2 juta. 2 juta. Yang paling murah. Itu yang paling murah, itu Iya. ibaratnya yang paling standar gitu ya. Iya, grinder Sampai ada nggak yang paling harga mahal? Ada Pak. Kalau grinder itu ada yang lebih dari 15 juta juga ada. Grinder Grinder. yang gua tahu Simonelli biasanya kan. Apa lagi sih? Iya, kalau part
partnya itu. Oke. Mainboardnya ya. Mainboardnya. Kalau partnya masih udah puluhan juta. Pasti. Iya, udah angka belasan lah ya. Iya, angka belasan. Partnya itu pasti angka belasan. Kalau udah grindernya puluhan juta, kadang-kadang partnya pun juga belasan juta. Oh, berarti buat netizen yang punya mesin kopi di coffee shop harus dirawat. Iya, Benar. benar. Kalau emang Sih. nggak dirawat rusak bisa telepon ke Iya. Serenworks ya kan. Kalau punya barang mahal, otomatis treatmentnya juga mahal. Treatmentnya Yes. apa biasanya yang harus di treatment tuh? Treatment itu at Lebih least harus dilap. sebelum kita beli ya, Iya. itu kan pasti kita konsultasi ya sama pihak penyedia mesin. Pasti mereka ngasih rekomendasi untuk listriknya kayak begini. Terus mesin ini nggak boleh diinstal di Outdoor. Outdoor yang emang benar-benar langsung ditembak matahari langsung itu nggak boleh ya. Apalagi kalau pinggir pantai kan itu kacau ya Pak. Iya. Garam ya Iya. soalnya air. Berkarat dia. Karat deh, korosif jadinya. Garam. Apalagi mesinnya nanti pengen mandi di pantai ya kan. Jangan. Orang surfing gitu ya, tiba-tiba Black Eagle lu lihat surfing gitu kan. Ngeri kan. Nanti lamar Zoko main jet ski kan. Lanjut, gimana tadi? Ke distract dia. Lupa kayak bapak Iya ini. kan? Gak boleh kena garam, gak boleh kena air Ya, garam. pokoknya sama kalau si di treatmentnya. mesin itu diinstal di kan di pinggir pantai ya kan. Otomatis treatmentnya juga harus lebih spesial ya. spesial. Iya. Kayaknya emang gue juga sih jarang sih melihat sebuah coffee shop ada di pantai ya. Banyak Pak. Gua kali yang jarang ya kayaknya. Iya, jarang Bapak nggak main. kemana-mana Nggak pernah kayaknya kemana-mana sih Gawe sebenarnya. mulu. Iya, kerja Kecamatan mulu Kuda. saya Pak. Dari kosan Bahang ente. ke tempat kerja. Sini balik. Pulang mampir. Pulang mampir gitu-gitu terus saya Pak. Iya. Saya udah nggak tahu kehidupan luar Pak. Tuh kan. Seperti di kandang. Jadi nggak boleh tuh Pak ya? Nggak boleh, lebih ke Sebenarnya nggak sih boleh. Ya? bukannya nggak boleh, cuman ada regulasinya juga kalau diinstal di tempat-tempat yang riskan, apalagi resiko tinggi kayak gitu. Itu semua mesin kopi apa gimana? Apa emang Semua benar? mesin kopi. Iya, Semua mesin kopi. Saya yang beli mesin ratusan juta, puluhan Iya, juta, benar. terus diinstal di tempat yang resiko tinggi dan low maintenance. Wah, Nah, balik lagi nih, gue pengen nanya tentang mesin kopi pastinya kan. Nah, mesin kopi itu karena beda merek, so pasti banyak yang membedakan. banyak Pak. Iya banyak. Iya. Perbedaan paling signifikan tuh kayak gimana biasanya? Dari cara kerja untuk ininya ya. Ya contohnya, gak apa-apa gue sebut merek ya, karena yang brand luar juga gak apa-apa lah. Ada Nova Gak apa-apa. Simonelli, La Simbali, La Marzocco, ada Chris van der Westen juga. Itu bedanya gimana itu? Bedanya satu di flow rate ya, debit air yang dihasilin per sekian detik atau enggak per detiknya dia berapa, dengan ekstraksi berapa dia bisa ngeluarin air di berapa. Untuk sistem yang by program, terus elektronik sistemnya mostly hampir sama ya. Iya. Yang ngebedain itu dari group head. Oh, grup head ya? Ya, teknologi group head, teknologi boiler, kayak gitu. Komponennya ya? Lebih dominan tuh ke bahannya yang Ke bahan. beda. Oke. Emang biasanya bahannya apa itu? Iya, Palem? macam-macam. Bahannya Atau tepung. Campuran? Tepung? Oh gitu terus. Bahannya ya gitu, tepung, air. Jadi ya kan? masing-masing cilok Jadi udah. cireng gitu. Cireng. Bener gitu. Lembek-lembek ya kan. Oke, lanjut gimana? ya masing-masing besi yang mereka buat kayak group head sama boiler itu pasti cara mereka untuk mendistribusikan energi ke air itu punya caranya sendiri-sendiri gitu. Karena mereka develop sendiri. Mereka melakukan berbagai inovasi juga karena kan emang Iya. mereka bersaing kan ya. Kayak si La Marzocco dia boiler sama group head-nya kan nyambung jadi satu. Itu namanya saturated group head. Oke. Ya, Independen terus bukan sih? Lebih ke independen apa berbeda itu? Jadi kalau disebutnya? misalkan basic defaultnya basic apa dibilang ya? Pabrikan. Paling low ya. Spesifikasi paling rendahnya itu semuanya udah double boiler. Oh, semuanya udah double boiler. Iya. Boiler untuk coffee sendiri, Sama boiler steam. untuk steam sendiri. Sendiri. Iya. Contohnya kayak Linea Mini juga itu udah emang benar-benar masing-masing sendiri ya. Iya. Masing-masing sendiri. Keren. Karena emang Jadi dari harga La Marzocco juga udah emang mahal ya. La Marzocco. tuh. Kelamaan jomblo dia malah sendiri.
Terus apa lagi di kelebihannya biar kayak Mactizen nih kayak mau beli mesin kopi, nonton video ini kayak mempertimbangkan gitu. Kalau beli mesin kopi, satu pasti kita harus nentuin dulu kebutuhannya kayak gimana ya kan. Sama budget juga terutama. Budget juga, ya. Banyak sekarang mesin-mesin yang murah dengan fitur-fitur yang canggih ya. Apalagi mesin-mesin dari Cina ya. Itu banyak. Terus mesin-mesin yang medium kayak dari Itali. Kebanyakan mesin kopi kan semua dari Itali nih. Kebanyakan. Mostly. Iya. Kalau Kees van der Westen tuh dari Belanda. Belanda. Iya. Ketebakan gue. Baik. Belanda. Pengen ya? Soalnya ada fun-nya. Oh iya. Apalagi kalau namanya bukan fun kan biasanya. Biasanya kelebihannya aja itu ya. Nah, Iya, kekurangannya. Contoh deh, satu-satu dulu biar nggak pusing. La Marzocco. Karena kebetulan di bagian sendiri pakai La Kekurangannya Marzocco. mahal, Pak. Apa? Kekurangannya mahal. Itu kan kekurangan kan worth it kan. Kekurangannya mahal. Terus apa lagi tuh? Kekurangannya apa ya? Gue lebih condong ke ini sih, Pak. Kacamata gue lebih ke apa namanya? Apa? Tadi kekurangannya. Teknologi. Kekurangan. Oh, kekurangan Kelebihannya ya. aja. Oh, lebih ke kelebihannya karena Iya. emang lu beli mesin dengan seharga segitu ya pasti lu harus dapat kelebihannya gitu loh. Iya. Bukan kekurangannya banget kan gitu. Hmm. Iya, benar. Terlebih lagi sebenarnya kalau menentuin mesin kopi nih, itu kan kita banyak aspek yang harus kita pertimbangin ya. Kayak kita punya sitting capacity berapa nih? Iya. Terus target kita satu hari trafficnya berapa cup? Iya. Terus space yang kita punya juga. Betul, Jadi clearance untuk barista workflow-nya kayak gimana? Nggak mungkin ke bar kecil, mesinnya gede kan Iya. itu ya nggak muat. Orangnya kan. ketutupan hilang Iya, gitu kan. orangnya kayak gua kan kecil. Mas. Hilang. Bawah kan. Totalnya suaranya doang, serem kan. Iya kan. Orangnya juga serem, nggak jadi Mana belanja. ini yang ngomong kan? Iya, sebentar, Mbak. Gitu. Lagi nyuci piring gitu kan. Jadi untuk kapasitas boiler itu lebih ditujukan buat ini sih Pak, kapasitas ya. Kapasitas. Terus fitur-fitur juga nanti itu yang mendukung tuh. Baristanya mau di-develop mesin kayak gimana nih? Iya. Berarti tergantung si barista lagi ya. Iya, kan si barista suka yang manual gitu. Chat. Suka pakai feeling. Iya, suka pakai feeling. Tiba-tiba jadi naga. Kalau dari gua opini sih ya overall semua mesin sama sebenarnya. Tapi semakin mahal mesin kopi itu bakalan semakin konsisten. Itu aja menangnya dia. Karena fiturnya juga balik lagi kan. Selain ya. fiturnya, Iya, dia bakalan juga lebih cepat ngebantu barista serving problemnya juga. Mulai dari kayak, oh ini mesin gua kepanasan nih gitu. Oh ini steamer gua kekencengan nih gitu. Dia bisa adjustment lebih. Itu biasanya lebih kalau cepet. kalau kepanasan itu karena kenapa tuh biasanya? Apanya? Kalau ada trouble nih, mesin kopi kepanasan banget gitu sampai Overheat gitu. sampai overheat banget. Tangan tuh Biasanya di bawahnya ada kompor ya Pak. Nggak gitu. Di oven. dikira mau nge-grill kali ya di atasnya. Jadi kan. kalau mesin kopi itu kan, Jadi ada kompor di bawahnya. kalau mesin kopi dia ada fluktual ini ya Pak. Untuk apa namanya, beberapa mesin yang manual nih, yang apa namanya, nggak terlalu banyak gadget ya. Nggak terlalu banyak gadget, kita kan nggak bisa apa namanya, ngelihat indikator dari angka atau apa namanya digital ya. Biasanya lebih ke analog. Ada angkanya di situ ya. Lebih ke bar ya. Iya. Ada analognya di situ. Iya. Tapi nggak benar-benar signifikan banget sampai 0, sekian. Beberapa part kalau yang bisa sampai overheat gitu, kadang dari konfigurasinya ya ada yang kurang setting atau enggak emang si sensor untuk ngatur fluctual range buat temperaturnya ini gapnya tinggi. Oh, ketinggian. Iya, jadi ada titik di mana dia di peak temperaturnya atau enggak di paling rendahnya. Jadi dia menyebabkan keeroran panas mesinnya gitu. Bisa lah. jadi gitu. Bisa jadi kayak Iya. gitu. Atau enggak kalau yang udah apa namanya, udah overheat kayak gitu, bisa jadi apa namanya, tempat di mana mesin itu diinstal juga pengaruh. Listrik Kalau- bisa. Listrik bisa. Suhu bisa. Itu kan motherboardnya tadi dibilang tuh juga bisa karena kan otaknya dia. Otaknya dia ya benar. Kalau itu udah konslet, bisa jadi. Ribet. iya bisa di lampu merah dia diem. Ngapain? Karena konslet otak. Ini bahas lamjok lama-lama di endorse nggak sih? Bisa di endorse guys sama La Marzocco ya. Oh, boleh sih. Oh ya. Ya, buat La Marzocco. Tapi mostly customer kita yang di handle dari Sayaran itu La Marzocco. La Marzocco. Iya. Keren. Emang itu produk yang gue suka juga sih. Terus balik lagi kalau pemilihan mesin jangan sampai nih mesinnya terlalu canggih tapi Nggak bisa kepake. baristanya
nggak mau pakai teknologinya. Satu lagi, produknya juga kurang bagus. Iya. Ya kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Walaupun barista profesional tapi dengan produk yang nggak terlalu bagus. Mesin canggih harga 500 juta kan. Iya, mesin canggih. Nggak bagus. Seharga ginjal gitu kan. Emang ginjal berapa, Pak? Sekarang. Jadi bahas ginjal sekarang. Kira-kira. Dan gue pengen nanya nih, kenapa sih mesin kopi mahal? Banyak yang nanya kan pasti. Berat ini, Pak. Berat ya, berat. Kenapa gitu? Prestisnya cuy. Orang nih ya bikin coffee shop, jual kopi 30.000. Ada yang bahkan down 25.000, 20.000. Tapi pengen beli mesin kopi, tapi mesin kopinya mahal. Itu kenapa mesin kopi mahal? Kalau mesin kopi mahal. Lebih kenapa gitu? Gara-gara ya. Karena di situ beberapa perusahaan yang jual mesin kopi ya. Ada sistem garansi juga kan. Oke. Iya, garansinya bisa meliputi part. Itu pun bisa di-cover dari part yang paling murah sampai paling mahal. Biasanya udah include di harga itu. Terus garansi servis nih. Garansi, Jadi oke. selama 1 tahun, apapun kerusakannya dari segi jasa itu semua udah di-cover. Jadi andaikan sejauh manapun itu di mesin diinstal udah ke-include tuh. Dari transportasi, akomodasi, segala macam. Oke. Salah satunya itu apa lagi? Ada lagi? Dari itu ada pengambilan dari mungkin operasional ya, biaya operasional, terus garansi, kayak apa namanya, carry si partnya. Cuan sih Pak ya. Iya. Makin cuan kan makin enak Pak. Makin cuan makin enak. Iya sih bener. Siapa sih nggak pengen cuan Bener. Pak? Yang gua tahu sih yang pernah gua baca ya, mesin kopi itu kalau emang datang dari si pabrik yang langsung itu kan, itu emang udah begitu kan. Udah berbentuk itu built-in di bloknya gitu kan. di negaranya. Enggak kita assembling lagi, Iya, enggak kita rakit lagi kan di sini. Banyak kan yang di pasar itu built-in di negaranya. Emang bener-bener. Made in Makanya Indonesia. salah satu mahal juga karena handmade mungkin ya. Iya, Bukannya ada emang handcraft, tangan-tangan mesin ya gitu ya. Tetap aja tangan mesin, tapi kan built-in-nya atau enggak assembly-nya kan pakai tangan juga. Gitu, ada mekaniknya juga gitu. Keren. Bisa murah kalau mesin kopi kayak motor, ya kan? Bisa Kalau- kredit, iya, bisa bener kredit. kan. Cuma Anak di Sharon Works aja bisa ngedit. Iya, anak SMA 0% juga bisa. 0% kan kita? Bunga 0%, tapi syarat utamanya harus beli kopi Pak. Syarat utama harus beli kopi. Beli kopi Maxizen, oke. Iya, beli kopi, Dapat dapat mesin. Yes. Kapan lagi lu beli Kapan lagi? beli tisu dapat galon kan? Iya. Ya, Syarat bener. dan ketentuannya berlaku ya. Iya. Syarat ketentuannya tetap berlaku. Lu hubungin aja dah kalau emang lu mau Motor beli aja mesin. kalau kredit belum tentu bensinnya gratis kan? Bener. Lu datang motor juga bensinnya kagak ada. Kagak ada gitu. kan? Kalau Iya, kita harus udah diisi ada, cuy. juga. Bangkrut Pak, Pertamina bangkrut. Pertamina bangkrut. Siapa tahu kerja sama ya kan? Oke, lanjut lagi. Si mesin kopi nih ngaruh gak sih sama air? Air harusnya bagaimana? pH-nya atau gimana? Masing-masing mesin dia punya Speknya standar masing-masing ya. Standar speknya sendiri. Iya, standar air untuk mesin itu bisa beroperasional dengan baik. Contohnya air dengan pH apa gitu? Gak apa-apa nggak? Jangan sebut Kalau merek pH juga, normal nggak itu 7 ya Pak? apa-apa. pH normal 7. Iya. Jadi kalau kita mau pengen tahu nih spesifikasi air yang bagus buat mesin kopi atau idealnya gimana, itu kita bisa masuk ke webnya SCI, Apa tuh? Specialty Coffee Association. Oke, itu mencakup dunia kan ya. Iya, itu lebih global ya. Iya. Recommendation-nya. Berarti dari- kalau pakai dari air internasional. apa itu bebas ya. Tergantung source-nya di sana. Kalau pakai deep well, at least dia harus ada filter. Pakai air zam-zam juga boleh. Pak. Bisa. Hmm. Halal jadi ya. Bersih Halal. lah jadi ya kan. Halalan thayyibah. Iya. Yang Jadi- penting nggak pakai air seni aja. Jangan. Jangan. Ngeri. Jangan. Di samping minum kopi, kita dapat pahala minum ini. Minum air zam-zam. ya. Iya, bener. Syariah itu. Oh iya bener kan. Syariah itu. Yang jualan biar nggak siapa barista pakai peci. Iya. pakai Bener. Assalamualaikum ukti gitu kan. Anjay. Bisa tuh. Coba nanti aku dimakin pakai zam-zam. Tapi si mesin kopi ini ada gak sih trik khusus untuk si airnya itu biar kan nggak mungkin semua kita harus nyari produk yang pH-nya 7. Ada kan pasti alatnya buat Ada. Ada TDS buat meter. ngebikin Iya, ada water meter kali namanya. water meter kali ya Di situ namanya. ada yang cuman bisa baca TDS nih, itu tingkat apa namanya? Kepadatan air ya. Jadi di situ bisa hitung mineral, satuan-satuan zat di dalam air itu bisa dihitung. Itu satuannya ppm ya, part per million. Tuh. Kalau mau make sure nih air lu
TDS-nya berapa. Kalau pengen tahu pH-nya berapa itu ada lagi alatnya. Berarti kita beli alat lagi. Iya Pak. Ada yang bisa apa namanya? Ngitung alkalinity, bisa ngitung pH, Magnesium mungkin. Iya, Iya, bisa semuanya. Bisa ngitung TDS. Iya. Bisa ngitung kapan istri lo datang besok. Ada yang ngantuk, Pak. Bisa ngitung duit. Ada. Jadi macam-macam lah. Bisa, Tergantung ya, kebutuhan macam-macam aja. lah ya. Iya. Oke. Tergantung kebutuhannya, tergantung kopinya. Tergantung kopi. Biasanya nih yang kalau udah artisan coffee shop, udah emang tuh- benar-benar serius iya, dia sampai injek gitu kan. sampai dia Ada kan nginjek. saset-sasetan itu kan. Nah, itu sih ada juga yang kayak gitu-gitu, macam-macam lah. Jadi Iya. preference-nya coffee shop masing-masing kan. Tapi mostly Iya. air galon yang di pasar itu semua udah pH 7. Kalau isi ulang gitu. Boleh gak sih? Boleh. So far kan si ulang tuh paling murah. Boleh. Kalau tuh. menggunakan Tapi budget di tergantung. situ ya. Tapi Iya. nanti impact-nya, andaikan kalau TDS-nya jadi kadar mineralnya itu tinggi, ya berarti maintenance lo harus harus lebih kencang juga Pak. lebih kencang Iya. lagi. Maintenance-nya kayak gimana sih? Maintenance-nya Benar. itu kita harus sering banget ya buat nguras air di boiler lah segala macam, bersihin sensor-sensor di dalam mesin. Karena itu bagian dari treatment. Iya. Lebih ke treatment jadinya Lebih ke ya, treatment. lebih ke treatment. Oke. Tapi kalau masalah air sendiri ya, Game, kopi pun sendiri itu dia perlu juga mineral. Si kopinya Yes, tapi tergantung balik kopinya masing-masing. Kopinya kayak gimana sih karakternya. Nah, si mineral ini yang ngebantu untuk munculin taste yang sweetness. Karena kan kalau yang kita lihat di iklan-iklan itu kan ada manis-manisnya. Iya Nah, benar itu karena tambahan. kaya akan mineral. Yes, Oke. tapi mineral itu impact-nya adalah ke mesin. Long life-nya nggak begitu panjang. Iya. Jadi maintenance-nya jauh lebih pendek, short maintenance Ya, jadinya. pasti emang ada Yes, keuntungan, ada juga keuntungan, ada kekurangan, Ada, gitu. sorry, kekurangan, kok Yes. kerugian sih. Tapi Ya, biasanya dari pihak supplier atau enggak dari pihak maintenance-nya gitu, si siapa namanya itu mekaniknya gitu kan. Dia bisa ngerekomendasiin biasanya. Kalau gua sih nyaranin biasanya air kolam. Iya. Pakai aja air kolam, Kak. Jangan, Cepet rusak favorit. dong, cepet rusak. Iya. Jangan gitu dong. ngeri. Enggak. Dong. Sesuai kebutuhan, Pak. Sesuai kebutuhan ya? Iya, Oke. sesuai kebutuhan. Jadi berbagai macam merek yang udah dijual di Indonesia ataupun luar negeri itu teman-teman bisa cek sendiri deh. Atau nggak bisa nanya langsung ke teknisinya, Mas apa sih yang rekomendasi gitu. Lebih baik sih konsultasi Yes, lah ya, mau benar. buka coffee shop netizen nih konsultasi. konsultasi ke teman terdekat, Iya, gebetan bisa, terdekat lah siapa bisa ke yang kita dekat lah lu. gitu. Mau yang mana aja, mau Sharon Works Di sini. kayak mau kok. Di sini. Oh sini ya ya? di sini. Enggak, Ya. di sini nih. Oh di sini ya? Di sini. Nanti dicatat ya, guys. Di sini ya. Bisa dicek di bio yang kita ya kan, itu semuanya ada. Ada tulisan. Yes, ada di Panjang situ, ya? ada cold brew, Iya, roaster, Tikrex, ada pasti Sharon ramal Works. gitu. Jadi dia dikubur. Kembali lagi gue udah puas nih nanya-nanya tentang mesin kopi. Sarannya udah. Lebih ke induk perusahaannya gue pengen tahu. Apa sih yang membedakan dari perusahaan lain? Karena kita SKI, Pak. Oh karena kita sekali bener. Jadi gini ada satu hal yang di highlight terus sama si owner ya kan. Nah si owner ini orangnya cukup apa ya? Idealisnya terhadap Indonesia itu tinggi gitu. Rasa apa ya? Patriotismenya ya? Nasionalismenya. Sorry. Maaf ya. Nasionalismenya itu Perang tinggi dong, gitu kan. Jadi tinggi banget. Dia tuh pengen highlight kopi cuman only Indonesia aja. Oke. Dia nggak bakalan bawa kopi dari luar. Emang cold brew-nya aja nggak ada produk kopi Nggak dari ada, luar ya? cuma Pure Indonesia doang. Yes, Ya karena itu sementara ya. Itu sementara? so Nggak sepi apa-apa. gitu. Tapi memang kita yang highlight bakalan si Indonesianya. Nah, nggak menutup kemungkinan juga kita dari luar ada, tapi yang dominasi tetap Indonesia. Lebih ke Karena kan gini, produk Indonesia pun, kopi Indonesia pun tuh nggak kalah sama di luar gitu loh. Karena taste-nya atau per daerah aja deh, berapa ratus kilometer aja taste-nya udah beda banget. Iya, Gitu bener kan. sih. Gue Iya. pernah ngobrol sama beberapa yang paham kopi juga yang emang benar-benar berkecimpung di dunia kopi. Itu di Denpasar, Canggu, Seminyak Kuta itu tes kopinya tuh berbeda. Beda-beda. Ada kayak taste yang emang ada ciri khas daerah tertentu. Yes, Kayak Canggu contohnya lebih ke hipster. Gue nggak tahu rasa kopi gimana tuh hipster. Tahun 8 kayak Jimi Hendrix gitu. Ngeri ya hipster. Ya. Iya. Kidal. Jadi Kagak. Ya. Gua kidang ini.
Tuh kira-kira yang di highlightnya dari semua kopi Indonesia bangunnya. Tuh. Ada lagi tuh perbedaannya? Bedanya apa lagi? SKI. Ya itu Palu Gada. Oh, bener. Palu Gada udah. Emang. Dari Sikat. dari Sama hulu, bisa bukan ya. hulu ya sebenarnya sih. Dari pertengahan sampai ke hilirnya. Kita ada. Alhamdulillah kita ada, Pak. Pelan-pelan lah. Seru juga ya ngobrol hari ini ya. Iya, Iya bawa. lah. Udah menuju terakhir nih. Gue pengen minta tips dong buat netizen yang mau membuka kafe, emang yang dia mau jadi barista, ada yang mau beli mesin kopi, kasih dong tipsnya ke mereka. Oke. Dia Ini dulu kalau deh. dari gue ya. Ya. Kalau sekarang kita mau istilahnya mau kayak sendiri nih. Egois. Susah, Pak, ya. Iya, Kecuali kalau pesugihan mungkin. Oh, iya benar kalau pesugihan sih. Pesugihan. Kalau sekarang pengen bergerak proper nih, atau pengen jalan usaha, kalau kita sendiri capek, Pak. Benar. Karena gue pernah ngalamin, dan itu juga nguras banyak waktu, tenaga juga, kekuras habis. Dan paling terutama itu sekarang adalah regenerasi. Oke. Ya, gimana caranya perusahaan ini kita nggak ada pun masih tetap jalan. Oke, kayak anak cucu kita lah ya. Iya. Emang benar-benar ada yang bisa Jadi, ngejalanin. Kalau sekarang, cuman untuk berpartner itu susahnya adalah ego aja sih. Iya, lebih ke ego. Lebih ke ego. Benar, manusia emang penuh ego juga. At least yang bisa Lagi kita rasa sampaikan egois. mungkin jangan takut buat memulai sesuatu ya. Betul. Meskipun itu baru, Karena itu peluang. apalagi bergandengan tangan ya. Makin banyak bergandengan kita bisa. Bergandengan tangan gini apa partner? Lu pengen bikin apa gini? Ya, jangan. Oh. Lu berdua. Jangan. Acep. Kan jadi ngeri gua. Jadi ngeri. Lanjut. Lupa kan gua. Kan kapok tuh. Bergandengan tangan partner Iya, untuk berpartner. bikin sebuah usaha. Tapi partner kan juga nggak bisa asal lah ya kita. Hmm, Dengan siapa kita bisa berpartner. kepercayaan. Lebih ke kepercayaan. Dari Pancep, di Pancep. Kalau gue ya yang pertama ya, tipsnya mau bikin coffee shop yang pertama, owner harus bisa ngopi. Itu Iya. kesukaan Tips pasti ya. yang Lu kalau emang pertama. bikin produk tapi lu nggak suka produknya. Soalnya banyak gini nih gue temuin ya, Nggak denger, dia nggak bikin coffee shop nih, banyak ya kan, bikin coffee shop banyak, gede-gede, mesin oke, diajakin ngopi, maaf nggak bisa ngopi. Ya, Susah. susah kayak gitu. Susah. Susah. Susah Karena mau tahu berkembang kayak produknya gimana. gitu. Iya. betul. Nah, yang pertama tuh yang itu sih yang gue lihat, misalnya harus bisa ngopi lah. Setidaknya dia paham dengan taste kopi yang ada sekarang, atau enggak dia ngerti karakter kopinya dia mau diarah kemana. Itu dulu yang pertama gitu. Jadi nggak diserahin ke orang lain, Iya, karena iya, kan setiap iya, tempat iya. pasti punya karakter dia masing-masing. Benar, ya kan? punya signature Gitu. masing-masing, Yes, benar. pasti Nah, kan. itu yang sering gue temuin yang pertama. Nah, yang kedua adalah kemauannya dia. Benar. Mau nggak bener-bener nih, jangan nanti tahu-taunya cuman Ngikutin ya pasar angkat-angkat aja. tai ayam lah, kan Iya, banyak gitu iya, kan. benar, Ya benar, lagi benar. tren nih, bikin aja lah gitu. Iya, Nah, iya. jangan gitu tuh. Kalau bisa ya memang kalau udah nyebur sekali ya berenang aja sekalian Benar, nyelam, benar, scuba ya kan, dalam. Dalam gitu terus kan. udah jangan naik-naik lu. Iya. Meninggal. itu sih tips dari gua sejauh ini. Maksudnya ya kalau udah pengen fokusin ke satu hal, coba fokus dulu gitu ya kan. Kalau misalkan memang udah paham, udah ngerti, bolehlah kita bercabang kemana-mana. Benar. Itu entah Oke. kita mau berpartner ke siapa gitu ya Iya. kan. Kita kan nggak ada tahu nih. Kita ngobrol kayak gini, nggak ada tahu besok mungkin lusa kita buka coffee shop bareng Benar. berdua kan Buka tahu cep, kan. kita cep bareng, Iya. cep. Oh, kirain buka panti pijit. Jangan. Sebelah. Ngeri. Sebelah kalau diuji. Iya, nggak jadi, Pak. Iya. Ada kisah buruk nih ya. Jadi Mactizen intinya kalau bikin coffee shop pasti partner yang dipercaya, Iya. sama lu juga suka kopi. Iya. Itulah ya. Oke, finally kita udah di akhir acara nih, nggak kerasa. Keren pembahasan Kira-kira hari ini. besok lah, enggak ya? Jangan. Oh, jangan. Kamera baterai habis, Pak. Iya. Saya nggak ngebar hari ini. Saya sebenarnya lagi ngebarista hari ini. Oh gitu. Kirain Rame, gabut. rame. Kirain gabut. Rame. Ngobrol-ngobrol. Ini kalau emang boleh dibalik kameranya rame. Oh iya. Orang banyak banget yang menontonnya di sini ya. Parah, woi. Rame. Tepuk tangannya beda tuh kan. Ada sekitar 10.000 orang di Iya, sini ya kan. bener. Iya, tapi nggak kelihatan. Pokoknya intinya kalau lu udah nonton channel kita, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Saksikan terus program The Megans. Lu harus bareng sama gue ya. Iya. Magnificently Inspiring. Oke? Division. Oh. Sure, Magnificently sure. Inspiring. Division. Iya, oke. Saksikan terus program The Megans hanya di Mag TV. Magnificently Inspiring. Inspiring.
Wuhu.